Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Ribertus Iris Brada dari Prodi PJKR dengan NIM 25153 0901 005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan pendidikan filosofis Pancasila. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang pendidikan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan akademik, namun juga untuk membentuk karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila bukan hanya sekedar rumusan politik, melainkan juga menjadi landasan filosofis yang mengakar dalam setiap aspek kehidupan bangsa, termasuk dunia pendidikan. Landasan ini memastikan bahwa pendidikan di Indonesia memiliki orientasi yang sesuai dengan jati diri bangsa dan tujuan nasional. Tujuan materi yang pertama, memahami konsep dasar landasan pendidikan filosofis Pancasila. Yang kedua, mengenal hubungan antara Pancasila sebagai falsafah negara dengan sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, mengetahui implikasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter peserta didik. 4. Mengapresiasi peran Pancasila dalam menjaga keutuhan dan kemajuan pendidikan bangsa. Ruang lingkup materi. Materi ini mencakup pengertian filosofis pendidikan, kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan, unsur-unsur nilai Pancasila dalam pendidikan, perkembangan landasan filosofis pendidikan Pancasila dari masa ke masa, serta implementasinya dalam kurikulum dan praktik pendidikan di Indonesia. Bagian kedua, isi. A. Pengertian landasan pendidikan filosofis. Yang pertama, filosofis pendidikan. Cabang filsafat yang membahas tentang tujuan, nilai, metode, dan makna pendidikan sebagai upaya untuk pengembangan manusia. Ia menjadi dasar pemikiran untuk menyusun kebijakan dan sistem pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam menyusun dan menjalankan sistem pendidikan yang mencerminkan pandangan hidup dan nilai-nilai utama suatu bangsa atau negara. Yang ke-B, Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan nasional. Dasar hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alasan pemilihan Pancasila. Yang pertama, Pancasila merupakan falsafah negara yang mencerminkan jati diri dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang relevan untuk mengembangkan manusia yang utuh, beriman, berbudi, pekerti, cakap, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, Pancasila mampu menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Yang ke-C, unsur-unsur nilai Pancasila dalam pendidikan. Setiap sila Pancasila memiliki implikasi yang spesifik dalam dunia pendidikan. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengembangkan kesadaran spiritual dan keimanan peserta didik sesuai dengan agama masing-masing. Menanamkan nilai-nilai kejujuran, kesalehan, dan rasa syukur dalam proses pembelajaran. Menciptakan lingkungan pendidikan yang menghargai keberagaman keyakinan agama. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan rasa empati, penghormatan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Mengembangkan sikap adil dan menghindari segala bentuk diskriminasi. Yang ketiga, sila ketiga, persatuan Indonesia. Menanamkan rasa cinta tanah air dan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Mengajarkan tentang sejarah perjuangan bangsa dan pentingnya menjaga keutuhan wilayah negara. Mendorong kerjasama antar individu dan kelompok dari berbagai latar belakang. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengembangkan sikap demokratis, rasa tanggung jawab, dan kemampuan berkomunikasi serta bermusyawarah. Mendorong peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dan kehidupan bermasyarakat. Mengajarkan tentang pentingnya menghargai pendapat orang lain dan mencari solusi bersama melalui musyawarah dan mufakat.
Yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menanamkan rasa keadilan, kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap sesama dan lingkungan. Mengajarkan tentang pentingnya pemerataan akses pendidikan dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Mendorong peserta didik untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera. D. Perkembangan landasan filosofis pendidikan Pancasila. Yang pertama, masa pra-kemerdekaan. Pendidikan berbasis nilai lokal dan agama dengan orientasi untuk membangun kesadaran nasional. Masa kemerdekaan awal. Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar pendidikan dengan fokus pada pembentukan generasi penerus bangsa yang cinta tanah air. Yang ketiga, masa Orde Baru. Pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran wajib dengan penekanan pada kesatuan nasional dan pembangunan negara. Kelima, masa reformasi hingga sekarang. Implementasi nilai-nilai Pancasila lebih difokuskan pada pembentukan karakter, keberagaman, dan kemampuan berpikir kritis yang sesuai dengan perkembangan zaman. E. Implementasi landasan filosofis Pancasila dalam pendidikan. Yang pertama, dalam kurikulum. Nilai-nilai Pancasila terintegrasi dalam semua mata pelajaran dan menjadi bagian dalam pembelajaran karakter. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode pembelajaran yang mendorong kerjasama, musyawarah, dan penghargaan terhadap keberagaman. Yang ketiga, dalam lingkungan sekolah, dibangun budaya sekolah berdasar nilai-nilai Pancasila seperti rasa saling menghargai, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Yang terakhir, dalam penilaian, selain kompetensi akademik, penilaian juga mencakup aspek sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terakhir, bagian penutup. Pancasila sebagai landasan pendidikan filosofis memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Melalui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pendidikan, diharapkan dapat menghasilkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, cinta tanah air, serta mampu menghargai keberagaman dan berkontribusi dalam pembangunan negara yang lebih baik. Perlu disadari bahwa landasan ini bukanlah sesuatu yang statis, melainkan perlu terus disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan esensi nilai-nilai utamanya. Dengan demikian, pendidikan ini Indonesia akan tetap memiliki arah yang jelas dan mampu menjawab tantangan yang dihadapi bangsa di masa depan. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya. Saya atas nama Ribertus Iswan Rurada pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.